Halo, sobat semua. Selamat datang di channel Riwayat Dwi Pantara. Channel informasi tentang sejarah Indonesia dan Asia Tenggara. Pada pertengahan abad ke-8 Masehi, dinasti Sailendra pada masa kejayaannya. Wilayah pengaruhnya hingga daerah Kamboja dan Ligor di Thailand. Bahkan ada berita yang menyebutkan Kunlun dan Jawa menyerang suatu wilayah kekuasaan dinasti Tang. Bagaimana kisah selengkapnya? Saksikan video kali ini hingga tuntas. Pada pertengahan abad ke-8 Masehi, Tiongkok sedang bergejolak dan perdagangan maritim dalam keadaan yang lesu. Pada tahun 755 Masehi timbul pemberontakan besar Ansi yang dipimpin oleh gubernur militer An Lushan. Kota Luoyang dan Chang'an, ibu kota dinasti Tang, jatuh dan diduduki oleh pemberontak. Akibat penyerbuan ini, pelabuhan di selatan Cina terisolasi dari pasar utama mereka di utara. Situasi ini diperparah dengan kehancuran Guangzhou pada bulan September 758 Masehi karena serbuan orang Dashi dan Bosi. Sumber-sumber Tiongkok menyebut Dashi sebagai orang Arab dan Bosi adalah orang Persia. Orang-orang Dashi dan Bosi itu menjarah kota dan membakar gudang-gudang sebelum meninggalkannya menuju lautan. Sumber lain menggambarkan mereka sebagai pasukan dari negara-negara Arab dan Persia. Mereka mengepung dan merebut kota tersebut setelah penguasa daerahnya, Wei Lijian, meninggalkan kota dan menyembunyikan diri. Sementara itu dalam pengungsian, Kaisar Xuanzong mengundurkan diri pada tahun 756 Masehi dan digantikan oleh Kaisar Suzong. Pada tahun 760, pasukan kekaisaran menduduki dan menjarah kota Yangzhou. Mereka mengamuk dan menewaskan beberapa ribu pedagang Arab dan Persia di kota itu. Hal ini menambah kehancuran perdagangan maritim. Akhirnya pada tahun 763 Masehi, pemberontakan An Lushan berhasil dipadamkan oleh Kaisar Daizong. Akan tetapi arus perdagangan belum sepenuhnya pulih. Akibat peperangan yang berlarut-larut, para saudagar mengalihkan kegiatan perdagangan ke delta Sungai Merah di Annam, yang masih di bawah kendali pemerintahan dinasti Tang. Perubahan itu membuat pelabuhan-pelabuhan Champa di sepanjang pesisir Vietnam berkembang pesat. Champa menggunakan kesempatan itu dengan menduduki wilayah Tiongkok di Annam. Pada tahun 780 Masehi, mereka menguasai Hue, Quang Tri, dan Quang Bing, yaitu daerah garis pantai dari Haifan Pass hingga Ngang Pass. Kegiatan ekspor-impor ke Cina pun makin terbatas, yang berakibat kemerosotan ekonomi Jawa dan Sriwijaya. Mungkin karena hal itulah yang menimbulkan aksi penjarahan di pesisir Champa hingga Annam oleh kerajaan Jawa dan Sriwijaya. Annam atau Dongking adalah salah satu wilayah provinsi di bawah dinasti Tang. Sejak tahun 111 sebelum Masehi, Annam telah dikuasai oleh Kaisar Wudi yang berkuasa tahun 141 hingga 87 sebelum Masehi. Saat itu wilayah ini masih disebut dengan nama Nam Viet. Kemudian daerah ini dibagi dalam wilayah Komando Jiasi di Dongking, Jiusen di Tan Hoa, dan Renan di Annam Utara. Sejak saat itu hingga tahun 939 Masehi, Nam Viet tetap menjadi bagian dari Kekaisaran Tiongkok. Semula rakyat dibolehkan tetap di bawah pemerintahan penguasa lokal. Tetapi sejak tahun 40 Masehi, akibat dari suatu pemberontakan, Tiongkok memberlakukan pemerintahan dan lembaga Cina di Annam. Pada tahun 761 Masehi, seorang Jepang, Abeno Nakamaro atau Cao Heng, diangkat sebagai gubernur wilayah Annam. Baru saja mengakhiri jabatannya sebagai gubernur pada 767 Masehi, terjadilah serangan besar dari selatan. Penggantinya adalah Zhang Boi, yang lebih dikenal dengan nama Truong Bang Hi dalam tradisi sejarah Vietnam. Berbagai catatan tradisi sejarah Vietnam menyebutkan suatu serangan besar dari Kunlun dan Chaba itu. Di dalam Dai Viet Sukayeto Antu mencatat, pada masa Din Mui yaitu tahun 767, orang Kunlun dan Chaba datang untuk merampok dan merebut benteng. Gubernur militer Truong Bang Hi meminta bantuan dari Gubernur Phu Din Chau, Cao Chin Bing. Pasukan penyelamat tiba dan mengalahkan pasukan Kunlun dan Chaba di Chudin. Lalu Bang Hi membangun kembali Latan. Di dalam sejarah lengkap Dai Viet mencatat, pada tahun Kambing atau tahun 767, negara Kunlun dan Chaba menyerbu dan merampok. Kin Luok Su Truong Bang Hi mengalahkan mereka, lalu membangun Latan. Menurut catatan Annam Kaieu, Konluan dan Chaba menyerang dan mengepung benteng tersebut.
Tuong Banghi meminta bantuan dari Gubernur Distrik Fudin, Cao Chinbing. Bala bantuan tiba dan mengalahkan pasukan musuh di Chudin. Lalu Banghi membangun Latan lagi. Begitu juga menurut sejarah Kekaisaran Vietnam, pada tahun 767 aliansi Kunlun dan Chaba melakukan perampokan. Utusan Kin Luok harus meminta bantuan dari Gubernur Fudin, Cao. Dari berbagai sumber tradisi sejarah Vietnam itu, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 767 Masehi, pernah ada serangan dari Kunlun dan Chaba. Mereka datang menyerbu dan mengepung benteng di Songping atau Hanoi sekarang. Gubernur yang baru diangkat, yaitu Zhang Boi, kewalahan menghadapi serangan mendadak itu. Ia meminta bantuan Gao Zhengting atau Cao Chinbing, penguasa wilayah Fudin di Viet Bac, untuk membebaskan Songping. Pasukan bantuan pun tiba dan mengalahkan armada Kunlun dan Chaba di Chudin. Chudin adalah suatu daerah di dekat Santai sekarang. Akhirnya para penyerang itu pun dipukul mundur kembali ke laut. Setelah para penyerang dapat dihalau, Gubernur Zhang Boi memperkuat kembali benteng di utara Sungai Tulich, sekarang berada di pusat kota Hanoi. Saat ini, benteng ini dikenal sebagai Latan atau Daila. Yang dimaksud dengan Chaba sudah tentu penyebutan untuk Jawa. Saat itu kerajaan yang terkemuka di Jawa adalah Mataram kuno yang berada di bawah kendali dinasti Sailendra. Sedangkan Kunluan atau Kunlun adalah istilah untuk menyebut penduduk negara-negara di Laut Selatan, mungkin orang-orang berbahasa Melayu yaitu Kerajaan Sriwijaya. Peristiwa serangan Jawa dan Sriwijaya itu pada masa selanjutnya diduga menyebabkan kekacauan di Annam. Kelompok yang menentang pendudukan dinasti Tang atas Annam, mulai memanfaatkan peristiwa itu untuk menghimpun pasukan besar. Pemimpinnya adalah Pung Hang dan Duan Han. Berbagai pemberontakan itu baru bisa dipadamkan pada tahun 791 Masehi. Tetapi anehnya, berita-berita dari Tiongkok dari masa itu tidak mencatat apapun mengenai peristiwa serangan itu. Sejarah baru dinasti Tang hanya menyebut adanya 3 kali utusan dari kerajaan Heling di Jawa pada masa Dali antara tahun 766 hingga 779 Masehi yaitu pada tahun 768, 769, dan 770. Mungkin saja utusan itu dikirim Jawa untuk mengakhiri permusuhan akibat serangan atas Annam tadi. Tetapi, rupanya dari sumber dalam negeri juga ada yang mengisahkan tentang serangan atas Tiongkok. Hal itu membuktikan bahwa serangan itu benar-benar terjadi. Dalam Carita Parahyangan, salah satu sumber sejarah Sunda, menyebutkan tentang suatu ekspedisi militer ke Cina. Dikatakan bahwa setelah Rahyang Sanjaya mengalahkan Bali, pasukannya berlayar ke utara untuk menaklukkan Malayu, Kemir, Keling, Barus dan Cina. Penguasa Cina yang bernama Patisari Kaladharma dapat dikalahkan oleh Rahyang Sanjaya. Setelah berhasil menguasai daerah-daerah itu, Sanjaya berlayar kembali pulang ke Galuh. Ternyata pada saat bersamaan, Sang Seuiukarma dari Saunggalah, juga menguasai beberapa daerah yang pernah diserang Sanjaya tadi, yaitu Keling, Malayu, Kemir, dan Cina. Di sini Raja Cina disebut dengan nama Sang Pacadana. Setelah diadakan perundingan antara Sanjaya dan Sang Seuiukarma, mereka akhirnya berdamai dan membagi wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka masing-masing. Dari sejumlah prasasti diketahui bahwa Sanjaya adalah raja pertama Mataram kuno yang berkuasa pada tahun 717 hingga 746 Masehi dan bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Kemungkinan besar ia bukanlah tokoh yang menyerang Annam karena serangan itu terjadi pada tahun 767 Masehi. Penggantinya adalah putranya yang bergelar Rakai Panangkaran Sri Sanggramadana Jaya dan berkuasa hingga tahun 784 Masehi. Julukannya yang terkenal Sri Warawira Mardana yang berarti pembunuh musuh-musuh yang gagah perwira. Menurut berita dinasti Tang, dalam masa Tian Bao, atau tahun 742 hingga 756, ia telah memindahkan ibu kotanya ke Balugasi. Rakai Panangkaran diduga telah menyatukan kerajaan Jawa dan Sriwijaya di Sumatera. Utusan terakhir Sriwijaya ke Tiongkok tercatat pada tahun 742 Masehi, tidak lama sebelum Rakai Panangkaran mulai berkuasa. Sejak saat itu tidak ada lagi utusan dari Sriwijaya hingga lebih dari seabad kemudian. Baru pada tahun 853 terdapat utusan dari kerajaan di Sumatera, yaitu Sandi, ke Istana Tiongkok. Pada masa Rakai Panangkaran banyak dilakukan ekspedisi militer ke Ligor, Kamboja, dan Champa.
Maka dapat diduga bahwa Rakai Panangkaranlah yang melakukan penyerangan jauh ke utara hingga ke wilayah kekuasaan dinasti Tang di Annam pada tahun 767 Masehi. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kami akan selalu membuat tema-tema menarik berkaitan dengan sejarah Nusantara untuk kalian semua. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.